Halo guys, masih dengan Kang Suki Kumaha Damang Sadayana. Sebelumnya, terima kasih buat yang sudah berkunjung ke channel ini. Seperti yang terbaca di thumbnail, pasti kalian udah kenal sama Bang Windah ya guys, streamer game yang terkenal dengan game horornya ya. Nah, di salah satu videonya Bang Windah sempat bermain game Exit 8 yang dimana ternyata ada versi filmnya guys. Buat yang penasaran gimana alur cerita filmnya, jadi gini ceritanya. Di gerbong kereta, seorang pemuda yang sedang bermain HP, dia mendengar tangisan bayi yang kencang dari salah seorang penumpang ibu-ibu yang membuat sekelilingnya terganggu. Salah seorang pria memarahi ibu itu untuk menenangkan bayinya karena sangat berisik sekali. Namun anehnya tidak ada satupun penumpang yang berani membela ibu itu. Semuanya hanya fokus dengan urusan HP masing-masing, termasuk pria ini. Lalu si pria ini menerima telepon dari mantan pacarnya, tetapi tidak diangkat. Setelah turun dari kereta itu, mantan pacarnya ini nelpon lagi untuk mengabarkan bahwa dia sedang mengandung anak mereka dan bertanya apakah yang harus dilakukan pria itu. Saat menuju jalan keluar, di tengah perbincangan tiba-tiba HP-nya terjatuh, dibarengi dengan terserang asma. Saat menaiki tangga, anehnya sinyal tiba-tiba hilang, membuat obrolannya terputus. Tidak ada rasa curiga apapun, pria ini berencana akan menemui mantan pacarnya itu di rumah sakit. Begitu dia sampai di koridor yang sepi, dia melihat pria berbaju putih melewatinya, dan tidak ada rasa curiga apapun karena itu cuma orang lewat. Pria ini terus menelusuri lorong yang sepi. Begitu pria baju putih itu lewat lagi, barulah ia menyadari ada yang janggal dengan pria baju putih itu. Masih berpikir waras, pria ini terus berjalan sampai yang di putaran yang ketiga kalinya ini, dia baru sadar kalau ada yang aneh. Dia baru ngeh kalau dirinya berputar-putar di lorong yang sama dan berpapasan dengan orang yang sama. Nama pria ini adalah Kazunari Ninomiya. Sebut saja si Nino. Sambil terheran-heran, si Nino berjalan perlahan sambil memikirkan keanehan itu. Tetapi si Nino tidak menyadari di atasnya ada peringatan yang mengharuskan dia untuk putar balik. Si Nino terus jalan-jalan tanpa pernah melihat ke belakang, sampai dia bertemu lagi dengan pria baju putih itu. Dan apa yang paling horor di sini ini, yaitu ketika si Nino berbalik badan, pria berbaju putih itu sedang tersenyum kepadanya. Karena merasa terganggu, pada akhirnya dia berlari ke depan. Lalu dia melihat sebuah papan kuning di tembok yang menunjukkan lantai dia berdiri saat itu. Dia terus berjalan lagi dan masih berputar di tempat yang sama dan peristiwa yang sama. Ada perasaan yang tidak beres. Si Nino memilih untuk balik, menemukan dirinya di lantai 0. Kejadiannya masih tetap sama seperti sebelumnya. Dia mencoba membuka pintu samping tetapi terkunci. Si Nino menatap sebuah gambar di tembok. Lalu kejadian aneh terjadi lagi. Tiba-tiba ada darah yang keluar dari atas. Dia lari kembali ke belakang menemukan pria itu mematung dan nomor lantai itu berubah menjadi 1. Di pinggirnya ada sebuah petunjuk bahwa dia harus mencapai pintu keluar nomor 8. Jika ingin keluar dari sana, dengan aturan apabila ada anomali harus kembali, jika tidak ada anomali, terus melangkah ke depan. Nino terus membaca petunjuk itu sambil dia mengingat-ingatnya. Si Nino baru menyadari kalau darah tadi adalah anomali. Ketika pria berbaju putih itu lewat, dia mencoba bertanya kepadanya, menanyakan di mana pintu keluar nomor 8, tetapi pria itu tidak menjawabnya. Dia terus berjalan dan tidak menyadari ada anomali berupa lampu di atasnya yang tidak beraturan. Begitu dia sampai di belokan, kesalahan kecil apapun akan membuat nomor pintu keluar harusnya naik kembali menjadi 0. Si Nino mencoba kembali dari awal menemukan anomali dengan memfoto setiap benda-benda yang ia lewati. Setelah merasa tidak menemukan anomali, si Nino lega setelah melihat nomornya kembali menjadi 1.
Dia terus berjalan ke depan, dan begitu dia akan mengecek HP-nya untuk melihat foto-foto tadi, ternyata semuanya menjadi kuning. Dia terus berjalan ke depan mencari anomali di setiap lorong yang ia lewati dengan teliti. Seperti dejavu, di tengah lorong pria baju putih biru tersenyum kepadanya seperti di awal. Barulah si Nino paham kalau itu adalah anomali. Dia segera putar balik, namun pria itu terus mengikutinya. Bayangkan apa jadinya kalau kalian di posisi si Nino ini. Si Nino mempercepat jalannya dan menemukan pria itu berhenti di tempat yang seharusnya. Keputusannya ternyata membawakan hasil. Pintu keluar berubah naik menjadi nomor 2. Dia akhirnya bisa paham. Dia terus berjalan ke depan mencari anomali di setiap lorong yang ia lewati dengan teliti. Begitu dicek, semuanya tidak ada yang aneh. Dan kalian tahu apa yang sedang terjadi setelah itu? Setelah dari sana, tiba-tiba ada suara bayi dari loker. Aneh dong? Nah, tanpa pikir panjang, si Nino ini kabur, putar balik, gak ada ragu sama sekali, dan feeling dia benar kalau itu adalah anomali. Dan sekarang si Nino ini sudah berada di nomor 3. Oke, yang lalu saya berlalu, dia fokus lagi ke depan, mulai mengamati sekitar lorong apakah di antara benda-benda itu ada yang aneh. Setelah diteliti lagi secara detail, awalnya si Nino ini tidak sadar kalau gambarnya ada yang aneh. Namun tidak lama baru sadar nih kalau bola mata gambar-gambar itu bergerak. Anomali dong. Gak ada pikir panjang lagi, dia langsung balik arah karena sudah jelas itu adalah anomali. Si Nino sudah berada di nomor 4 guys, jadi tinggal 4 nomor lagi. Seperti biasa, dia langsung mencari keanehan di setiap sudut gambar dengan seksama. Dan kali ini sepertinya aman-aman saja. Ada yang bisa tebak apakah aman? Begitu dia sampai, ternyata lorong itu aman dari anomali. Lanjut di lorong selanjutnya, ketika dia sedang mengamati gambar-gambar, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Telepon masuk dari mantan pacarnya yang tadi. Dia ingin menanyakan kejelasan tentang kandungannya. Awalnya si Nino ini sempat berpikir ini adalah anomali, tetapi begitu diangkat, ternyata memang benar yang bicara adalah suara mantan pacarnya. Lalu si Nino ini bercerita peristiwa di kereta tentang seorang ibu dan bayinya yang menangis, yang tidak ada yang membelanya. Dari kejadian itu, dia masih takut apakah dia bisa menjadi seorang ayah yang baik. Sambil bercerita, si Nino terus berjalan ke depan sambil mengamati kondisi lorongnya. Dan begitu dia sampai di ujung belokan, barulah dia sadar kalau yang nelpon adalah anomali. Dari sana si Nino langsung lemas karena harus mulai lagi dari awal. Dan nomor sudah berubah kembali menjadi 0. Setelah itu dia lanjut berjalan dengan tidak semangat. Dan kalian tahu belum apa-apa si Nino ini sudah menemukan anomali guys. Berupa lampu lorong berubah menjadi kuning. Di sini dia sudah hilang harapan untuk keluar dari sana. Namun dia berusaha menenangkan dirinya untuk lebih hati-hati lagi dengan mengatakan tidak apa-apa, sambil putar arah. Nino menemukan nomornya kembali menjadi 1. Dia lanjut jalan seperti biasa dan di lorong depan ini dia bertemu dengan bocah laki-laki. Menurut kalian nih, apakah itu anomali? Yang bilang anomali tonton sampai habis ya. Begitu dia melihat bocah itu, pikir anomali dong. Dia putar balik dan tahu dia nomor berapa. Nomornya berubah kembali menjadi 0 lagi. Loh kok bisa? Dan dilewati si Nino tadi itu bukanlah anomali. Dia adalah seorang bocah biasa yang sama terjebak di koridor itu. Si Nino bertanya, kamu dengan siapa kesini? Bocah itu berlari dan menunjukkan pada si pria baju putih yang lewat. Jadi begini ceritanya, sebenarnya pria baju putih itu juga asalnya tersesat sama seperti si Nino ini. Tak sengaja dia bertemu dengan bocah itu di sana. Dia juga sudah berusaha mencari jalan keluar. Dia melakukan semuanya seperti si Nino, mencari anomali, tetapi waktu itu yang menjadi orang berjalannya adalah seorang wanita. Sejak awal, memang bocah itu jarang ngomong, jadi kalau ada kejanggalan, dia tidak langsung bicara, tapi memberikan isyarat saja. Ketika pria itu dan anak itu sedang mencari anomali, tiba-tiba wanita yang dulunya berjalan di sini, dia berbicara, berkomunikasi dengan pria ini.
Dia mengatakan kalau dia juga tersesat. Tetapi tak lama ada keanehan dari si wanita ini. Tiba-tiba dia berbicara berulang-ulang sebelum pada akhirnya dia mematung. どうしました？大丈夫ですか？ Dari sana, pria ini menyadari kalau itu adalah anomali dan putar balik. Pria ini berhasil melewati anomali, tetapi di putaran berikutnya dia tidak menyadari kalau ada anomali di sana. Cuma bocah ini yang tahu, tapi dia tidak bilang. Dia cuma berdiri di depan pintu yang gagangnya di tengah. Namun si pria baju putih itu malah menariknya dan menyangka di situ aman-aman saja. Yang akhirnya dia pun harus menerima kenyataan nomornya berubah lagi menjadi 0. Di sini dia marah membanting tasnya karena harus mulai lagi dari awal. ごめん。 Dia lanjut lagi jalan, namun di putaran ini pria itu melihat jalan keluar nomor 8 yang harusnya tidak ada di sana. Pria itu sangat sumringah bisa keluar dari sana. Begitu mereka naik tangga, anak ini tidak mau naik karena dia tahu kalau itu jalan keluar palsu alias anomali. Namun si pria itu tetap pengen keluar sehingga pada akhirnya dia meninggalkan bocah itu sendirian. Bocah ini balik lagi ke putaran berikutnya untuk menyelesaikan aturannya. Dan disinilah dia bertemu lagi dengan pria baju putih itu. Namun bukan lagi menjadi manusia, tetapi sudah menjadi bagian dari putaran yang tidak berujung itu. Tak lama bocah ini mendengar suara si Nino berteriak. Dia menjauh dan disinilah dia bertemu dengan si Nino. Jadi begitu guys. Sekarang si Nino tidak sendirian, dia mulai lagi mencari anomali dengan bocah itu. Di putaran ini dia tidak teliti kalau ada tulisan yang menyuruh mereka untuk kembali. Cuma bocah ini yang tahu, tapi dia tidak memberitahunya, alhasil mereka masih di angka 0. Karena masih awal-awal, si Nino mulai lagi. Dia mulai lagi menghitung. Si Nino melihat sebuah gambar dan merasa ada yang aneh. Tiba-tiba anak itu malah kabur ke depan. Dan si Nino tahu dia harus mulai lagi dari awal, tetapi ternyata arahnya benar. Anak itu menolongnya. Kini nomornya berubah menjadi 1. Lanjut di putaran kedua, Nino mulai mengecek seluruh gambar yang ada. Dia merasa semuanya aman. Tidak ada anomali yang terlihat. Tetapi bocah itu lagi-lagi berhenti di sebuah pintu. Begitu Nino mau melanjutkan perjalanan, dia menghampiri anak itu dan menyadari ada yang tidak beres dengan gagang pintunya yang tidak pada tempatnya. Mereka akhirnya putar balik. Berkat anak itu, Nino sudah sampai di nomor 2. Mereka melanjutkan perjalanan. Begitu sampai di lorong, tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan mati. Tidak ada pencahayaan, hanya mengandalkan cahaya dari HP-nya. Begitu sekelilingnya di senter, si Nino melihat anomali aneh berupa tikus-tikus yang bentuknya aneh. Dalam keadaan gelap, mereka putar balik karena sudah pasti itu adalah anomali. Sekarang mereka sudah mencapai nomor 3. Lanjut dong. Di lorong ini bocah itu tiba-tiba melihat mamahnya yang berdiri di lorong. Bocah itu meronta-ronta ingin menemui mamahnya, tetapi dicegah oleh si Nino hingga pingsan, karena itu jelas anomali. Mereka pun putar balik dan nomor berubah menjadi 4. Ketika ditanyai, anak itu memang sengaja tersesat agar dicari ibunya. Keduanya lanjut berjalan. Di lorong ini, si anak itu menemukan kalau tulisan di papan terbalik. Lagi-lagi dia menyelamatkan si Nino. Mereka putar balik dan benar saja angka naik menjadi 5. Tersisa 3 angka lagi, mereka lanjut ke lorong berikutnya. Ketika mencari-cari anomali, sebuah pintu samping yang biasa tertutup tiba-tiba terbuka. Setelah dicek lagi, Nino melihat dirinya sendiri sedang naik kereta. Kejadiannya pasti sama seperti peristiwa bayi menangis, mengingatkannya kalau membiarkannya adalah sebuah kesalahan. Mereka putar arah dan nomor sudah naik menjadi 6. Nino bertanya, apa yang ingin kamu lakukan setelah keluar dari sana? Bocah itu bilang ingin makan pizza.
sedangkan dirinya mengaku tidak tahu mau ngapain. Tiba-tiba bocah itu memberikan sebuah keong untuknya, yang menurutnya sebagai keong pelindung. Tersisa 2 nomor lagi, mereka melanjutkan perjalanan. Di lorong ini seperti biasa, belum ada kejadian apapun. Namun tak lama, tiba-tiba mereka mendengar suara sirine, disusul dengan air yang datang membanjiri seluruh lorong. Mereka putar arah, dan dalam pelarian itu anak ini terjatuh. Nino mencoba menyelamatkannya. Tiba-tiba, Nino mendapatkan penglihatan, berada di sebuah pantai bersama mantan pacarnya dan bocah itu. Memberinya keong keberuntungan dan menyebut Nino sebagai papahnya. Dalam kasus ini, bisa saja anak itu mungkin anaknya si Nino dari masa depan yang datang buat menyelamatkannya. Karena di sebelumnya dia mengaku tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Si Nino mencoba menyelamatkannya, menahan dia di atas sebelum pada akhirnya dia sendiri yang terbawa arus. Singkat waktu, banjir sudah surut, menyisakan barang-barang yang berserakan di lantai. Anak itu terbangun dan berjalan berputar arah yang kemudian mendapati dirinya di nomor 7. Dia berjalan sendirian lebih dulu, lalu tak lama setelah itu, dia tidak terlihat. Setelah itu, si Nino muncul. Dia melanjutkan perjalanan, seperti biasa mengamati keadaan sekitar mencari anomali. Dan setelah dirasa aman, dia lanjut ke depan dan disinilah puncaknya. Si Nino berhasil sampai di pintu 8. Dia menuruni tangga melihat kembali orang yang berlalu lalang seperti seharusnya dan menandakan kalau dia sudah benar-benar keluar dari sana. Di scene terakhir ini, si Nino naik kereta lagi untuk menemui mantan pacarnya itu. Sekarang, dia siap untuk menjadi seorang ayah. Di dalam kereta itu, ia melihat adegan bayi dengan ibu dan penumpang yang marah itu terulang kembali. Dan kali ini, ia tidak mau berdiam saja dan langsung membela ibu itu. Sampai di sini, film pun berakhir. Pesan moral dari film ini yaitu dalam hidup, kita harus selalu waspada dan peka terhadap sekitar. Jangan mengabaikan hal-hal kecil yang terasa tidak biasa. Karena ketelitian, kesabaran, dan keberanian untuk kembali memperbaiki kesalahan adalah kunci untuk menemukan jalan keluar. Itu dia guys, pembahasan film Exit 8. Kalau kalian menemukan kejanggalan lain yang terlewat, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak nyasar di konten berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.